Platform online mulai dilirik lembaga pengelolaan zakat karena kecepatan dan keluasan jangkauannya. Lembaga amil zakat dan fintech mencatat penerimaan donasi melalui platform digital naik lebih dari 2 kali lipat sejak 2017. Pandemi COVID-19 yang membatasi interaksi masyarakat ikut mendongkrak penghimpunan zakat dari platform online. Lembaga pengelola zakat yang resmi dibentuk pemerintah, yakni Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas, telah memulai menghimpun donasi melalui platform digital sejak 2016. Saya berkesempatan mengunjungi kantor Basnas untuk mendengar langsung mengapa Basnas merasa perlu menyediakan pembayaran platform online untuk pembayaran zakat. Pemirsa, saya sudah bersama Bapak Rizaludin Kurniawan, pimpinan Badan Amil Zakat Nasional. Selamat siang, Pak. Terima kasih waktunya untuk CNBC Indonesia di siang ini. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, boleh mungkin dijelaskan sedikit kira-kira sejak kapan misalnya Basnas sendiri menggandeng e-commerce dan mengapa kemudian merasa perlu menggandeng e-commerce maupun fintech dalam pembayaran zakat online? Ya, saya izin buka masker ya. Insya Allah udah booster. Ya, sebenarnya Basnas mengembangkan masuk ke e-commerce dan digital ini adalah sejak 2016. Itu karena kita melihat ternyata dunia digital ini sangat luar biasa perkembangannya, nah, terutama dalam hal sosialisasi, gitu ya. Jadi kita lihat bahwa inilah saatnya Basnas merambah ke dunia digital untuk melakukan literasi, sosialisasi tentang zakat. Tetapi selanjutnya ternyata ada fintech juga yang mempermudah sehingga kita bisa juga menjadi alat bayar. Nah, dari sanalah Basnas masuk secara serius ke dunia digital ini, baik dalam literasinya maupun juga dalam alat bayarnya. Dan yang ketiga adalah ternyata kerjasama dengan platform-platform itu secara peningkatan pengumpulan itu sangat luar biasa. Nah, di sanalah kita terjun ke dunia digital ini. Jadi mengikuti perkembangan zaman begitu ya, Pak. Sudah berapa banyak, Pak, platform digital atau e-commerce yang diajak bekerja sama oleh Basnas sendiri? Itu luar biasa, sekarang ada 100 lebih ya yang kita kerjasama dengan platform digital ini. Tepatnya hampir 108 platform digital yang kerjasama dengan Basnas, yaitu terdiri dari 5 bentuk. Ya, pertama adalah platform digital yang e-commerce, mungkin komersial, lalu ada social commerce, lalu ada yang kerjasama dengan tadi fintech, alat berbayar, lalu juga ada yang kerjasama dalam bentuk virtual kreatif. Jadi sekarang banyak platform-platform digital yang menawarkan tentang kreativitas dalam pelayanan, kreativitas di dalam customer service. Nah, kita kerjasama dengan customer services yang itu berbasisnya digital. Nah, terakhir adalah kita kerjasama dengan yang sekarang artificial intelligence. Nah, itulah dunia digital yang kita Basnas masuk dalam platform ini. Tentu juga kita mengembangkan platform digital internal kita sendiri. Jadi membantu merambah usia-usia baru untuk menjadi donatur di Basnas ya Pak. Berarti kalau untuk rencana pengembangan sendiri ke depannya untuk platform digital ini, ada rencana apa Pak? Ya, pengembangan ke depan kita kemarin sudah launching, yaitu Zakat Metaverse. Jadi kita akan ada pelayanan zakat di dunia metaverse, dan kita sudah launching. Dan sekarang sebenarnya di Ramadan ini kalau ada yang mau konsultasi lewat metaverse tentang apa itu zakat, layanan zakat, kita sudah ada di kanal metaverse ini. Jadi teknologinya dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk memberikan manfaat sebesar mungkin pada penerima zakat ya Pak? Ya, betul. Baik. Terima kasih Pak Rizal atas waktunya. Pengelolaan zakat tidak hanya dari lembaga atau badan resmi yang dibentuk pemerintah. Lembaga pengelolaan zakat tidak hanya terdiri dari badan resmi yang dibentuk pemerintah. Organisasi masyarakat dan keagamaan juga bisa mengelola dana zakat dengan syarat sudah mendapatkan perizinan dari Kementerian Agama. Nah, untuk mengetahui pengelolaan dana zakat dari organisasi kemasyarakatan yang lain, saya berkesempatan mewawancarai salah satu organisasi nirlaba milik masyarakat Indonesia, Dompet Duafa. Pemirsa,
saat ini saya sudah bersama Bapak Bambang Suherman, Direktur Komunikasi dan Aliansi Strategis Dompet Duafa. Pak Bambang, terima kasih banyak waktunya untuk CNBC Indonesia. Pak, sudah berapa Pak platform digital yang diajak bekerja sama? Sampai hari ini ada sekitar 44 platform digital yang bekerja sama dengan Dompet Duafa. 44 platform itu dari berbagai macam Berbagai macam model dan berbagai macam tema juga. Kalau persentasenya Pak, mungkin bisa diceritakan dari 2016 tadi sampai sekarang. Oke. Jadi memang di 2016 terjadi proses perubahan ya. Jadi mulai munculnya basis transaksi berbasis digital lebih dari 50%. Dan itu juga yang membuat kita yakin bahwa transformasi ini nggak boleh ditunda. Dari waktu ke waktu, di 2017, di 2018, proyeksi transaksi digital kita itu tadinya hanya sekitar 65%, tapi ternyata realitasnya 73%. Jadi lebih tinggi dibandingkan apa yang kita proyeksikan. Maka kemudian di 2018 ke sini, ke belakang itu rata-rata di atas 80%. Bahkan hari ini untuk kanal bayar Dompet Duafa yang konvensional itu yang tersisa hanya jemput zakat saja. Jadi layanan jemput zakat. Karena apa? Karena di counter-counter yang tadinya memang menjadi tempat masyarakat bayar zakat secara cash, hari ini juga udah berubah. Kalau dia nggak pakai QR Code, maka dia pakai edisi atau dia transfer. Jadi praktis pelaksanaan bayar dengan menggunakan cash semakin sedikit. Berarti duit cashnya udah semakin di cashless berarti. Iya ya, betul, semakin cashless. Dan pandemi juga mungkin ikut mendorong. Nah, 2020 ini adalah momentum revolusioner. Di mana hampir semua instrumen-instrumen interaksi kita dengan donatur itu kemudian migrasi ke digital. Jadi itu saya rasa kita sama-sama paham ya bahwa selain di lembaga zakat, secara umum memang pandemi menciptakan proses perubahan signifikan dalam penggunaan instrumen digital. Nah, di Dompet Duafa itu juga menjadi hal yang sangat yang sangat mendasar dan terjadi. Berarti prospeknya ke depan menjanjikan ya Pak? Saya rasa ke depan bayar cash itu akan menjadi gimmick saja. Jadi orang yang ingin merasakan kembali gimana sih bayar zakat dengan cara tempo dulu gitu. Karena yang lainnya hari ini sudah masuk ke digital. Pak, kalau bicara pengelolaan dananya, bagaimana Pak? Nah, begini mekanismenya di Dompet Duafa itu bisnis proses ada 3. Bisnis proses penghimpunan, di mana orang membayarkan zakatnya ke lembaga ini untuk mustahik. Lalu bisnis proses pengelolaan yang kita sebut dengan penataan, ini aspeknya keuangan. Lalu kemudian yang ketiga adalah penyaluran program. Ya. Di pengelolaan ini biasanya dana zakat itu masuk dari berbagai macam kanal. Dan pada setiap kanal tersebut sudah ditetapkan apakah dia dana zakat, infak, atau yang lainnya. Biasanya diidentifikasi berdasarkan nomor rekening. Jadi nomor rekeningnya ini rekening zakat, ini rekening infak. Jadi orang yang bayar zakat ke Dompet Duafa atau bayar infak ke Dompet Duafa itu tidak mungkin ketukar duitnya. Nah di keuangan ini kanal-kanal ini ketemu sehingga akumulasi dana zakat berapa, dana infak berapa, dana yang lainnya berapa. Lalu kemudian mekanisme pengelolaannya semua dana yang terhimpun ini itu disalurkan melalui mekanisme penyaluran. Mekanisme penyaluran dipandu oleh sebuah rencana penyaluran. Nah rencana penyaluran ini disusun di awal tahun. Biasanya kesehatan yang promotif, lalu kemudian pemberdayaan ekonomi dan seterusnya. Nah nanti kanal-kanal ini sudah ada akun-akunnya. Nah dana zakat dibagi berdasarkan semua kanal ini, lalu kekurangannya ditutupi dengan dana infak. Terjadilah proses penyaluran. Oke, jadi penyalur tidak usah khawatir, ternyata dana zakatnya pun disalurkannya sama saja ya Pak sebenarnya? Iya, betul. Tidak ada perbedaan? Tidak ada perbedaan dan proses penyaluran ini sangat memperhatikan aspek asnaf. Karena kan zakat terikat 8 asnaf yang ada. Baik. Pak, kalau terkait edukasi pada platform digital Dompet Duafa, apakah sulit Pak untuk edukasinya sendiri? Rasanya sih hari ini relatif tidak. Kenapa tidak sulit? Karena behaviornya donatur itu memang sudah menggunakan gadget ini ya Pak? gadget. Salah satu organisasi Islam di Indonesia, Persyarakatan Muhammadiyah, juga memiliki lembaga pengelolaan zakat bernama Lazis Muhammadiyah. Kami bertanya pada Direktur Fundraising Lazis Muhammadiyah, Edi Muktiono, untuk mengetahui peran platform online pada pengumpulan dana di Lazis Muhammadiyah. Assalamualaikum Pak Edi. Saya Mira Pak dari CNBC Indonesia, mau ngobrol-ngobrol sebentar. Iya Mbak Mira. Terima kasih ya Pak atas waktunya. Sama-sama. Pemirsa, saya sekarang sudah bersama Bapak Edi Muktiono, Direktur Fundraising Lazis Muhammadiyah. Selamat siang Pak, terima kasih waktunya untuk CNBC Indonesia. Selamat siang.
Selamat siang, Mbak. Kalau melihat animo masyarakat sendiri dengan adanya platform-platform digital ini di Lazis Muhammadiyah seperti apa, Pak? Animonya sangat besar, baik bagi warga Persyarikatan Muhammadiyah atau non-Persyarikatan Muhammadiyah. Apalagi masa pandemi seperti ini, luar biasa sambutan dari masyarakat. Lazismu berusaha juga untuk menyesuaikan dengan kondisi zaman dengan memberikan layanan digital, pembayaran zakat, infak, sedekah, serta wakaf. Itu membantu sekali. Mungkin bisa digambarkan Kak persentasenya sekarang mulai tadi dari tahun 2018. Kalau sekarang persentase yang bayar konvensional dan bayar digital itu sudah seperti apa, Pak? Digital dan non-digital, kalau di awal-awal paling baru 10-20% begitu. Nah, sekarang sudah mencapai 40% dari perolehan keseluruhan. 40%, Pak? Ya, jadi luar biasa. Pak, volumenya juga katanya di digital itu cukup banyak begitu ya Pak, meskipun ternyata fundraisingnya tidak sebanyak yang datang langsung misalnya. Boleh diceritakan Pak fenomena itu? Oh iya, benar sekali. Karena memang digital itu volumenya lebih banyak, walaupun nominalnya atau ya jumlahnya kecil-kecil, ya mulai dari 10.000, 20.000 dan seterusnya dibanding dengan konvensional atau dibanding dengan non-digital ya. Kita doakan sama-sama Pak. Terakhir Pak, keabsahan dari zakat digital sendiri ini sama saja kan Pak sebenarnya dengan zakat konvensional? Oh iya, tetap sah, tetap sama karena memang di dalam melakukan transaksi di dalam Islam itu harus ada akad ya. Kalau dulu akadnya memang face to face, kemudian jabatan tangan, kemudian ada akad yang diucapkan, saya jual, oke, saya beli ya, oke, saya jual dan seterusnya. Tapi saat ini ketika sudah dunia semakin modern, kita ya semakin maju di abad pertengahan, kita berbelanja itu tidak pakai akad lagi, tetapi cukup dengan menunjuk, menunjuk ya. Kemudian sebelum masuk ke digital beneran, nah kita belanja di misalnya belanja di mall itu kan tidak harus ada akad. Saya jual, oke, saya beli. Nah kemudian terus sampai sekarang digitalisasi itu berarti dengan klik itulah akadnya. Karena di sana ada banyak penjelasan, misalnya zakat fitrah sekian, apabila Anda setuju maka kita tinggal klik ke tombol, berarti kita setuju. Berarti itu adalah akad antara yang berzakat fitrah dengan yang menerima, yaitu amilnya. Nah kemudian amilnya menerima, mengelola zakat fitrah itu untuk didistribusikan kepada yang berhak. Berarti masyarakat tidak perlu khawatir, ya, zakat digital ini tetap sah di mata hukum syariat, Bapak. Baik, terima kasih Pak Edi atas penjelasannya. Sama-sama. Kesadaran masyarakat untuk menggunakan platform digital dalam menunaikan kewajiban beragama turut mendukung gerakan Indonesia Cashless Society. Nah, dalam segmen berikutnya saya akan mengajak Anda mengobrol dengan teman-teman dari e-commerce dan fintech untuk mengetahui mengapa ya kemudian mereka tertarik menyediakan layanan donasi maupun zakat. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam program khusus Ramadan.